Yang pasti dengan airborne ini berarti dia lebih mudah untuk menularkan karena si partikelnya itu berarti dia bisa bertahan lebih lama di udara dan dia bisa jalan-jalan gitu sebelum ketemu sama orang lain atau orang sehat yang akan terinfeksi seperti itu. Oke. Ya, jadi untuk airborne sendiri adalah penyakit ini bisa ditularkan lewat udara. Jadi mikroorganismenya kalau dalam hal COVID ini berarti virusnya itu dia bisa terbawa oleh udara dan dia bisa bertahan sedikit lebih lama di udara. Jadi dia bisa menginfeksi orang tanpa orang sadari dan ini memang akan lebih mudah untuk penularannya ya. Sebenarnya bukan berarti virusnya saat ini baru bisa airborne, tapi baru ada banyak bukti yang cukup untuk dikatakan bahwa memang virus ini airborne. Sementara ini pun untuk airborne sendiri, tapi tidak serta-merta semua kasus bisa dengan airborne ya, masih tetap ada syarat-syaratnya. Kalau untuk yang sekarang ini yang baru terbukti adalah dia berada jika orang dengan COVID-19 atau yang terinfeksi COVID-19 ini dia berada di satu ruangan dengan orang sehat dan di ruangan tersebut ventilasinya kurang baik. Jadi baru yang banyak kasus ditemukan adalah kasus seperti itu. Jadi kontak erat juga di dalam ruangan terutama. Seperti itu. Jadi baru banyak bukti yang mendukung untuk airborne itu ternyata bisa di COVID-19. Di dalam ruangan. Jadi memang kalau nggak salah sih semua yang kasus airborne ini masih di dalam ruangan dan jadi di dalam ruangan ventilasinya kurang baik dan ada satu kasus itu yang kemarin diberitakan juga di WHO itu dia ruangannya dengan AC. Jadi sirkulasinya hanya muter-muter di situ aja udah. Ya itu kalau misalnya dari penelitian-penelitian dan ditemukan lagi bukti-bukti yang mengarah ke sana ya tidak mungkin juga nanti ada revisi lagi gitu terkait airborne-nya ini hanya di ruangan atau tidak gitu. Tapi untuk sementara ini untuk di outdoor masih lebih aman daripada di indoor kalau misalnya memang berkegiatan atau berkumpul. Tapi bukan berarti udah boleh ya berkumpul banyak orang tanpa pakai masker dan social distancing saat ini. Untuk secara umum, jadi untuk penularan penyakit itu yang disebabkan oleh mikroorganisme, terutama itu ada beberapa memang transmisinya, route of transmissionnya atau rute transmisinya. Jadi kalau yang seperti di COVID ini dia dengan droplet ya penyebaran utamanya. Terus selain itu juga mulai ada dengan aerosol atau kalau yang ini berarti airborne. Selain itu juga bisa dengan cara ingesti atau dia lewat saluran cerna. Jadi ada misalnya makanan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme tertentu bersifat patogen atau bisa bikin penyakit di tubuh terus termakan bisa terinfeksi atau bisa juga dengan sentuhan langsung misalnya kayak kasusnya leptospira seperti itu atau dia yang ditularkan lewat vektor seperti demam berdarah atau dengue. Seperti penyakit dengue itu ditularkan oleh nyamuk ya, Aedes aegypti terutama. Dibilang level paling berbahaya, saya masih harus nyari lagi ya kalau misalnya soal itu. Tapi yang pasti dengan airborne ini berarti dia lebih mudah untuk menularkan karena si partikelnya itu berarti dia bisa bertahan lebih lama di udara dan dia bisa jalan-jalan gitu sebelum ketemu sama orang lain atau orang sehat yang akan terinfeksi seperti itu. Kalau dibandingkan dengan hanya droplet, penyebarannya memang yang airborne ini berarti lebih mudah menularnya. Sebenarnya untuk virus airborne itu cukup banyak dan orang-orang juga cukup banyak terinfeksi karena virus airborne ini. Yang paling sering itu penyebabnya penyakit flu, selesma itu si mikroorganismenya itu dibawa penyebarannya juga penularannya juga lewat airborne. Terus penyakit yang lain seperti tuberkulosis juga bisa airborne, campak cacar juga sebenarnya juga bisa airborne. Atau gondongan misal itu juga airborne. Jadi sebenarnya cukup banyak penyakit lain yang penularannya lewat airborne. Kalau yang paling gampang yaitu influenza tadi. Yang banyak orang juga kena ya biasanya setiap harinya pasti ada juga yang flu seperti itu.
Jadi sebenarnya karena COVID-19 ini merupakan penyakit baru disebabkan oleh virus baru. Nah, makanya itu belum banyak studi tentang virus ini ya. Umurnya aja baru sekitar 8 bulanan lah kurang lebih si virus ini. Walaupun setiap hari ada penelitian dan setiap hari ada hasil penelitian yang dipublikasikan, tapi masih banyak yang belum kita tahu. Jadi sebenarnya karena kita belum tahu inilah yang kita masih harus hati-hati lah. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, peneliti-peneliti di seluruh dunia termasuk di Indonesia sedang gencar-gencarnya meneliti terus tentang si COVID-19 ini untuk mencari terapinya yang paling baik dan terutama juga untuk pengembangan vaksinnya itu tetap dilakukan setiap harinya di seluruh dunia oleh peneliti-peneliti. Oke, untuk coronavirus utamanya sebenarnya ini virus dari hewan ya, menginfeksinya di antara hewan, cuman memang ada beberapa jenis yang bisa menginfeksi manusia, akhirnya menularkan antar manusia, ada beberapa yang bisa. Nah, kalau misalnya sebelum COVID-19 ini yang ramai itu biasanya yang ramai kedengaran itu SARS dan MERS ya, itu juga dua-duanya disebabkan oleh infeksi dari famili coronavirus. Kalau untuk SARS dan MERS utamanya dari kontak erat, jadi harus orang yang memang sering ketemu, sering berkomunikasi, dan utamanya tetap dari droplet. Sepengetahuan saya belum terbukti kuat untuk airborne. Yang utama adalah kontak erat. Untuk virus, dia memang lebih mudah untuk bermutasi. Dan bermutasinya ini dia lebih cepat, lebih mudah karena lebih mudah bermutasi, jadi lebih cepat. Termasuk si COVID-19 ini dia juga sudah mulai ada mutasi-mutasi yang menyebabkan dia punya, kalau dilihat ada strain baru. Nah seperti itu. Untuk di setiap negara mungkin akan ada sedikit perbedaan strain-strainnya. Itu ada hubungannya juga karena dari genetiknya orang itu sendiri ya. Jadi si virus ini mutasinya apalagi pas dia ditularkan dari orang ke orang itu genetik orang yang menularkan itu juga akan sedikit banyak mempengaruhi dari si virus dan sedikit banyak mempengaruhi mutasinya si virus itu. Jadi mungkin di beberapa negara ada yang beda, ada yang sama mutasinya. Tapi sejauh ini belum ada yang perbedaan signifikan antar tiap strainnya, jadi untuk penanganannya masih sama dan pencegahannya juga pun masih sama. Kalau kemungkinannya secara umum COVID-19 untuk airborne masih ada kemungkinan untuk airborne karena buktinya pun sudah banyak sebenarnya. Ya, untuk coronavirus ini SARS-CoV-2 ini dia memang bisa diinaktivasi dengan salah satu dengan panas, tapi suhunya tertentu ya, dan dalam waktu tertentu, tidak serta-merta suhu panas biasa juga bisa, dengan sinar matahari biasa bisa. Jadi dia suhunya harus di atas 50-an, sekitar 54 derajat kalau saya nggak salah, atau 56 derajat, dan kurang lebih 30 menit. Jadi tidak dengan kita dengan berjemur aja dia langsung bisa inaktivasi, itu enggak. Dan lagi untuk si SARS-CoV-2 ini yang sudah masuk tubuh, dia tidak akan diinaktivasi dengan suhu tinggi. Jadi dengan berjemur itu bisa mungkin membantu daya tahan tubuh, tapi tidak untuk menginaktivasi virus SARS-CoV-2. Suhu di Indonesia ini tergantung ya, kalau misalnya lagi panas bisa sampai 36 derajat, kalau misalnya sekarang ini lagi adem mungkin sekitar 30-an ya, cuma 30 derajat mungkinnya. Nah, itu bisa dibandingin aja ya, dari 56 sama yang 30 derajat ya, sebenarnya 26 derajat tuh cukup jauh gitu, jadi nggak akan bisa untuk menginaktivasi si virusnya itu. Ya, karena udah mulai ada banyak bukti mengenai SARS-CoV-2 ini yang bisa menular secara airborne, jadi dia akan lebih mudah ya untuk menular, dan dengan adanya new normal ini mungkin memang bisa menambah jumlah positif kalau misalnya dipikir-pikir ya, karena new normal berarti orang-orang udah mulai banyak yang keluar rumah, lebih banyak di luar rumah, jadi akan lebih mudah tertular kalau misalnya memang ketemu sama orang yang terinfeksi COVID-19. Tapi kalau kita memang harus dan memang sudah harus keluar rumah misalnya untuk bekerja atau harus berbelanja kebutuhan rumah tangga seperti itu ya, mau nggak mau kita keluar, tapi ya pakai perlindungan diri yang seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu masker, boleh masker kain minimal 3 lapis,
dan sering cuci tangan. Juga jangan lupa physical distancing-nya harus diterapkan minimal 1,5 meter jarak antar orangnya. Seperti itu. Dengan cara-cara itu bisa meminimalisir terjadinya infeksi di komunitas. Masih sama ya dari awal COVID sampai yang sekarang, masih untuk penggunaan masker wajib, hukumnya berarti sekarang ini, dan cuci tangan juga wajib. Satu lagi yang wajib adalah physical distancing, itu minimal 1-1,5 meter lah jarak antar tiap orang. Itu 3 itu wajib banget dilakukan untuk masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk masker ini memang utamanya adalah untuk menahan droplet dari orang yang sakit untuk keluar ya. Penggunaannya saya pakai contoh adalah yang masker medis. Jadi masker medis ini dia isinya sebenarnya diutamakannya untuk orang-orang yang lagi sakit, saluran pernapasan, sakit dari saluran pernapasan atau si mikroorganisme yang penyebabnya bisa menular lewat droplet. Nah, jadi untuk penggunaan masker ini untuk menahan supaya droplet yang keluar dari orang yang sakit itu tidak banyak atau bisa tertahanlah dengan masker itu. Jadi memang masker itu lebih efektif untuk menahan droplet atau penyakit pada orang yang sakit. Jadi lebih baik digunakan pada orang yang sakit. Tapi untuk yang masa sekarang ini dengan kita yang sehat pun make akan lebih terlindungi. Jadi COVID-19 ini ada penyakit yang nyata adanya ya, ada di masyarakat, sudah ada di mana-mana, dan dengan adanya bukti-bukti ilmiah yang merujuk ke kemungkinan COVID-19 menular lewat airborne, jadi kita udah harus makin waspada ya. Harus waspada tapi jangan panik, selalu lakukan anjuran pemerintah yaitu memakai masker kain untuk masyarakat umum minimal 3 lapis, kemudian cuci tangan dan melakukan physical distancing kalau ada di kerumunan. Jadi diberi jarak antara tiap orang sekitar 1-2,5 meter. Jika itu dilakukan bisa meminimalisir terjadinya penularan antara orang yang sakit dan yang sehat. Dan kalau misalnya memang tidak ada kewajiban atau tidak ada keperluan keluar rumah, memang lebih baik di rumah saja, karena yang adanya virus yang sudah pasti adalah di luar, dan kalau bisa di rumah akan lebih aman. Ya, untuk pemakaian masker pada anak ada ininya ya, ada syaratnya juga. Jadi yang disarankan untuk memakai masker adalah anak di atas 2 tahun, karena kalau anak di bawah 2 tahun usianya itu saluran pernapasannya berbeda dengan yang di atas 2 tahun dan dewasa, dan dikhawatirkan akan lebih banyak mudorotnya atau kejelekannya daripada kebaikannya. Dan lagi untuk anak di bawah 2 tahun biasanya lebih susah untuk diajak ngobrol ya, kalau jangan pegang maskernya, jangan selalu pegang-pegang barang. Jadi itu juga yang jadi alasan kenapa anak di bawah 2 tahun sebaiknya tidak diberi masker. Kalau untuk penggunaan face shield juga sebenarnya tidak akan bermanfaat kalau misalnya maskernya tidak digunakan. Jadi untuk penggunaan face shield sifatnya tambahan ya, utamanya tetap harus memakai masker untuk anak di atas 2 tahun. Untuk anak di bawah 2 tahun, kalau misalnya memang perlu bepergian, misalnya harus ke rumah sakit untuk vaksin, misalnya punya stroller dan biasa di stroller, anaknya bisa dimasukkan strollernya aja yang diberi pelapis, misalnya seperti jas hujannya si stroller itu, biasanya bahannya juga plastik, tapi anak tidak diberikan masker. Itu lebih aman daripada anak yang di usia di bawah 2 tahun diberikan masker.